Coba bayangin kalau sekarang lo itu baru aja beli apartemen yang bagus, yang view-nya itu keren, city lights dan tinggi lantainya. Apakah lo akan isi apartemen itu dengan furniture-furniture yang jelek, yang rusak, yang udah ringkih? Apakah lo akan ngisi apartemen itu dan bikin apartemen itu jadi kelihatan jelek? Welcome back to my YouTube channel. Hai guys, gue Wendy. Di video ini gue tuh pingin bahas dan beri kalian contoh kalau lo punya kreativitas yang bisa lo lakukan di hidup lo untuk mendekorasi ulang atau menata ulang hidup lo pelan-pelan dan isi dengan furniture-furniture yang cantik. Yes, anggap kayak itu apartemen yang baru lo beli tadi. So I hope you guys learn something from this video dan please subscribe ke YouTube channel ini, like dan komen di video ini, and let's go. Gue tuh pernah kepikiran kenapa hidup gue tuh sepi banget. Gue emang anak satu-satunya dan gue tadinya punya kakak ya, gue punya kakak kandung, dia cowok dan dia udah meninggal pas gue umur 7 tahun, jadi udah lama banget kejadiannya, 14 tahun yang lalu. Dan gue sebenarnya sedih banget gitu ya kalau nginget hal itu, dan gue tuh selalu mikir kenapa sih gue ditakdirkan kayak gitu ya, kayak somehow gue tuh jadi melabel diri gue adalah orang yang sangat kesepian. Gue tidak bisa percaya dengan orang-orang, gue sangat amat menaruh boundaries yang tinggi gitu ya terhadap orang lain karena gue takut disakitin, gue takut ditinggalin lagi kayak pas kakak gue ninggalin gue gitu ya, kayak dia meninggal, yang gue rasain adalah gue tuh ditinggalin sama dia gitu. So gue selalu nanya ke diri gue dan gue tuh coba untuk cari tahu kenapa ya gue tuh selalu ngerasa kesepian. Kenapa gue ditakdirkan kayak gini? Dan gue belajar satu hal di mana pas gue kemarin habis putus ya, gue somehow tuh gue takut banget ketemu orang baru. Gue jadi super trust issues ke orang lain dan gue tuh lebih senang menyendiri karena gue takut sakit hati lagi. Dan intinya hidup gue tuh jadi hampa banget rasanya, nggak tahu kenapa, kayak ya karena pertama itu tadi gue tuh sangat amat hati-hati gitu ya, gue takut ngelakuin ini, takut ketemu orang ini, pokoknya gue menjaga diri gue banget. Gue belajar satu artikel ngebahas tentang di saat lo ngerasa sepi, ngerasa hampa di hidup lo, itu tandanya semesta tuh lagi ngasih lo waktu untuk tenang dan sendiri dulu. Dan di saat lo ngerasa hampa, itu adalah tanda dari semesta kalau you're on the right time. Yes, karena di saat lo kosong gitu ya, kayak tadi lo hampa, lo sepi, anggap diri lo, hidup lo itu apartemen. Jadi lo tuh baru beli apartemen ini, lo beli mahal dan apartemennya bagus, view-nya bagus ya, city view Jakarta. Coba lo bayangin ya. Dan di saat lo beli apartemen ini tuh kosong, nggak ada apa-apanya, nggak ada furniture apa-apa, pokoknya full unfurnished. Dan sekarang lo harus berusaha untuk cari furniture yang bagus, lo harus coba ngukur-ngukur furniture apa ya yang cocok buat di ruang tamu, furniture apa ya yang cocok buat di kamar tidur, dan setiap detailnya itu lo pelan-pelan cari tahu. Dan lo harus tahu ya, di saat lo nge-furnish apartemen atau tempat tinggal lo itu tuh susah banget, nggak asal-asalan. Kayak coba deh lo bayangin lo punya apartemen bagus tapi lo nggak membuat planning yang benar untuk ngisi furniture-nya, jadi berantakan gak sih? Dan anggap itu adalah hidup lo saat ini. Di saat lo ngerasa hidup lo sekarang hampa, kosong, kayak nggak ada apa-apa nih di hidup gue sekarang. Yes, lo sekarang lagi ada di apartemen unfurnished itu. Dan di saat lo mau mulai dekorasi, menata kamar atau living room, lo akan pelan-pelan cari tahu nggak sih kayak oke, gue mau dekorasinya tuh jadi kayak minimalist, gue mau terinspirasi kayak dari rumahnya Kim Kardashian yang simple, yang stress free. Anggap itu lo sekarang di hidup lo ya, lo itu pelan-pelan mendekorasi hidup lo. Yang tadinya oke, temen lo yang kemarin ngejahatin lo, ngehianatin lo, ya udah biarin mereka kayak gitu, tinggalin.
mantan lo nyakitin lo, bohong sama lo, ya udah biarin, tinggalin. Sekarang lo sendiri, lo bisa ngelakuin apapun yang lo mau, lo bisa menata ulang hidup lo dari nol lagi. So that's a really good news for you guys, right? Dan itu tadinya pas gue pelajarin itu tuh kayak aneh gitu ya, kayak masa sih gue sendiri yang mendekorasi hidup gue. But yeah, kalau lo sendiri yang beli apartemen itu, masa iya lo temen lo yang sok-sok ngatur apartemen lo? Masa sih lo bakal ngebiarin orang yang nggak ada kontribusinya di hidup lo buat ngatur-ngatur dekorasi apartemen lo? Wen, mending lo pakai ini deh. Wen, mending lo beli yang ini deh daripada yang itu jelek. Enggak kan? Lo nggak mau nggak sih kayak, lah gue yang beli apartemen ini, kenapa lo yang repot? Kenapa lo yang sibuk? Kenapa lo yang ngatur? There's so many things you can do at this point di saat hidup lo itu lagi kosong. It's a really good sign. Dan artinya lo nggak boleh mundur lagi guys. Lo nggak boleh balik lagi tuh ke kemarin yang sekarang lo kesepian. Lo kontak lagi mantan lo cari lagi temen lo yang kemarin, oh ya udah deh, nggak apa-apa deh, lo pernah nyakitin gue, sekarang kita main lagi yuk, hangout lagi. Nggak, lo nggak boleh mundur lagi. That's a violation. It's a violation, guys. I'm trying to remember the word for you. It's a violation. Anggap hidup lo ini ada polisi yang ngeliatin lo ya dari atas. Kalau lo mundur lagi, lo ditilang. Lo kena tilang, lo dapat surat, lo harus bayar lagi. That's called consequence. Konsekuensinya apa? Apa yang harus gue bayar? Ya lo mungkin disakitin lagi sama mereka. Ya, karena lo sudah melanggar hukum alam, lo sudah melakukan violation. Oke? Yang bisa lo lakuin dan terbaik yang bisa lo lakuin saat ini, go forward with your life. Move on. Move on, find a new decoration, find a new furniture. Maksud gue adalah find a new friend, find a new boyfriend, go date new guys. Oke? Sekarang kita mulai dari nol lagi, right? Kita punya apartemen baru, apartemennya bagus banget dan the only thing that you need to do is just to decorate it. Dan kalau lo bisa bayangin itu, apakah hidup lo jadi terlihat lebih seru, ya nggak sih? Kayak seru banget nggak sih lo bisa beli furniture baru di IKEA atau di Informa or just I don't know anywhere. Mungkin lo bisa custom sofa, custom lukisan, ya. Lo bisa coba paint your room jadi warna beige, warna putih, atau even pink. Lo beli karpet yang lembut. I don't know, it's like, kalau di-imagine, kalau dibayangin tuh kayak seru banget. Lo bisa menata ulang hidup lo, mendekorasi ulang hidup lo, dan ketemu orang yang lebih baik lagi, yang bisa mengisi hidup lo jadi lebih baik lagi. Gue mau tahu kalau sekarang lo punya power untuk menata ulang hidup lo, dekorasi gimana dan furniture apa yang akan lo beli untuk ngisi ruangan di apartemen baru lo ini. Apa lo akan research dan cari tahu furniture ini bagus gak ya untuk kesehatan gue? Furniture ini bagus gak ya untuk meja kerja gue? Atau malah cuma nyempitin kamar kerja gue? Gak mau deh. That's your life. Lo bisa melakukan apapun di hidup lo guys. Your life is your life, okay? Lo harus tahu itu. Lo harus jadikan itu prinsip di saat ini apartemen gue, ya gue yang ngurus, ya gue yang ngisi apartemennya. Bukan orang lain, bukan tetangga gue, bukan teman-teman gue, ya. Gue yang punya, gue yang beli, gue yang ngisi. Begitu juga hidup lo. Itu hidup lo yang ngatur. Lo yang mau, ya lakukanlah. Pas gue pindah ke apartemen ini, hidup gue tuh di saat yang hampa juga ya waktu itu. Gue baru putus, somehow gue ngerasa sendirian banget. Kayak gue nggak ngerasa ada orang yang bisa gue percaya, kayak gue bisa telepon dan gue bisa curhat apa yang lagi gue rasain. Pokoknya gue hampa banget. Dan somehow gue ngeliat apartemen gue tuh sesuai kondisi hidup gue saat ini, yaitu kosong banget sih gitu, kayak sepi, kosong, and the vibes was like off, kayak
apartemen ini tuh udah kosong lama banget, nggak diisi orang. Ya kalau tempat tinggal nggak diisi sama manusia tuh vibes-nya aneh, dingin, kayak it's not cozy, it's not homey. Dan yang tadinya pas gue ngeliat apartemen ini, sumpah gue nggak mau tinggal di sini karena I just don't feel homey in this room, in this apartment. Jadi gue tuh berkali-kali bilang ke agen gue kalau please can you find me other unit, karena gue nggak terlalu suka sama unit yang ini. Dan lo tahu apa? Berkali-kali unit ini tuh kayak scream my name. Dari ownernya cocok sama gue, dari agennya itu cocok dengan unit ini, ngasih ke gue kalau enggak kok ini size-nya bagus, view-nya bagus, pokoknya segala hal yang gue butuhin itu ada di unit ini. Dan gue sudah cari lebih kayak 6 unit ya, karena gue somehow nggak cocok sama unit ini. Ya udah akhirnya gue balik ke unit ini. Di saat gue berdiri di ruangan di ruang tamu gitu ya, tadinya tuh kayak gue nggak srek sama dekorasinya, sama vibes-nya, sama suasananya. Intinya kayak I don't know what is not good about this unit. Dan lo tahu apa? It screams in my head kalau it's my life right now. Gue ngelihat kondisi unit di apartemen ini kosong, berantakan, kusam gitu ya, kayak it needs more love. Gue ngelihat unit ini sebagai kayak cerminan diri gue sekarang. Dan dari situ gue langsung bayar, gue langsung bilang agennya oke, gue pindah tanggal ini, gue bayar semuanya dan bayar lunas. Dan dari situ gue langsung planning segalanya. Gue beli cat tembok, gue beli furniture, gue mulai custom furniture karena gue ngeliat kayak oh my god, this place needs more love from me. Gue merasa gue harus menata ulang apartemen ini. Gue harus berusaha untuk bikin apartemen ini jadi lebih cantik, jadi lebih nyaman, lebih homey untuk gue tinggalin. It feels so sad kalau gak gue apa-apain. And guess what? It looks so beautiful right now. Gue selalu seneng pulang ke apartemen ini dan bahkan orang-orang di social media also said it the same thing, kayak it looks so cozy, I love your decoration and blah 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 blah. And that's helped me to learn what I'm going through gitu ya, kayak gue ngerasa kosong waktu itu, nggak ada orang yang gue percaya. And then guess what? It's a good thing gue ngerasa kosong, gue ngerasa nggak ada orang di sekitar gue. It's a really good thing. Gue perlahan-lahan untuk reach out to people that I know, kayak you know, gue kenal orang ini dan gue udah lama nggak ketemu dia dan udah lama nggak contact this person. I don't know, let's just give a shot. Like ya udah, I don't expect anything. Dan gue mencoba untuk be friendly lagi ke teman-teman yang udah lama nggak gue kontak, yang udah lama nggak ketemu, dan juga orang-orang baru. Oh my god, it's been a very nice thing that happened to me for the past 3 months. Even though sekarang gue masih dalam proses menata ulang hidup gue guys, yes. It's not an overnight thing, butuh proses, butuh waktu, and yeah, it's fine to take your time, you know. So yeah, if you have that privilege guys, kalian punya privilege untuk menata ulang hidup kalian, be grateful. Sumpah, be grateful. Kayak if you need to cry right now, cry it out. Cry it out loud, bilang ke semesta that I'm so grateful sekarang gue sendiri. I feel like I have things what I wanna do, like just with myself, you know. Gue bisa lebih kreatif lagi untuk menata ulang hidup gue. Kemarin hobi yang pingin gue jalanin gak kesampaian, sekarang bisa gue lakuin. Kemarin gue pingin belajar hal ini, sekarang bisa gue pelajarin karena gue punya waktu yang banyak. Kemarin gue pingin ketemu sama teman baru, tadinya gue takut banget, gue takut dijudge. I mean ya udahlah, gue udah pernah dijudge sama orang lain, gue udah pernah ngerasain itu. I don't scare about it anymore. You know, lo jadi nggak shock lagi nggak sih kalau tahu ada orang yang pernah jahatin lo, pernah ngecewain lo, lo nggak shock lagi, lo udah terbiasa kayak ya udahlah, namanya manusia gitu. And that's the power of, I don't know, heartbreak, failure. You learn a lot from hal-hal yang nyakitin lo ini. Lo belajar banyak hal dari hal-hal yang nyakitin lo kemarin.
and that's really really good for you. Sekarang lo bisa cek di Pinterest board kalau misalkan lo punya keinginan yang ingin lo lakukan di tahun 2026 nanti ya, lo pingin jalan-jalan ke luar negeri, lo pingin bangun bisnis, lo pingin coba belajar, I don't know, banyak hal yang baru, belajar yoga, belajar pottery, belajar so many things, I can't even name. There's just so many things in this world. Belajar pilates, belajar ngedekorasi apartemen, oh my god, go for it, learn about it. Cari di Pinterest dan bikin boardnya, bikin visual board for your 2026 because we only have less than 2 months ya guys, nggak banyak waktunya. So use that 2 months to just make sure and be specific what you want in 2026 because 2026 is the beginning, it's the year of a new start. Jadi jangan buang kesempatan itu. And I really can't wait untuk ngeliat dekorasi apartemen kalian yang baru ya, yang bagus, yang cozy. Oh my god, it's gonna be so fun to do. So yeah, I hope you guys learn something in this video karena menurut gue, why would we waste our time, our energy untuk orang-orang yang bahkan gak peduli akan hal-hal itu? Karena menurut gue, this life is so short and so expensive ya guys. Kalian tahu, in this economy, everything is so expensive, terutama energi kita. Energi kita itu mahal banget ya, kita nggak bisa menghambur-hamburkan energi kita secara cuma-cuma karena mahal. So yeah, mulai dari sekarang, mulai dari bulan ini sampai seterusnya, sampai tahun depan, we gonna decorate our life nicely, and more aesthetic and more cozy. So yeah, let's start from now. And please subscribe to my YouTube channel. Jangan lupa like, comment di video ini. I really wanna know what you gonna do to your apartment. So yeah, I'll see you on my next video. Bye guys. Mwah.